Halo semua, selamat datang kembali di channel Jaksa Film. Di video kali ini saya akan kembali merangkum alur cerita bertema survival atau bertahan hidup lagi yang berjudul Far North, yang dirilis pada tahun 2008. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat seru dan unik, karena menceritakan tentang seorang pria yang terdampar di tundra Arktik atau Kutub Utara, bersama dua orang wanita cantik. Karena di tempat yang jauh ini, tidak ada lagi laki-laki lain selain si pria itu. Akhirnya kedua wanita tersebut pun memperebutkan si pria itu. Lalu siapakah di antara mereka yang akan berhasil merebut hati si pria tersebut dan bercocok tanam mencari kehangatan manual? Mungkin tanpa berlama-lama lagi, siapkan tisu, tutup pintu, nyalakan keran air, dan kita masuk ke pembahasannya. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Saiva yang diusir dari sukunya disebabkan dirinya mendapat kutukan sehingga kehadirannya akan mengakibatkan orang yang ada di sekitarnya celaka. Dan sesampainya di suatu tempat, kala itu Saiva bertemu dengan seorang pria bernama Liwo yang langsung jatuh cinta kepadanya. Kemudian Liwo pun mengajak Saiva ke sukunya. Yang mana di sini Saiva pun tidak menolak disebabkan diam-diam dirinya juga sama menyukai Liwo. Sesampainya di sukunya, Liwo pun memberikan hadiah berupa kalung cakar serigala, membuat Saiva yang menerimanya benar-benar sangat merasa bahagia. Kemudian kala itu mereka pun langsung melakukan berpelukan sepuasnya di depan api unggun. Suatu hari Saiva kembali datang ke suku itu untuk menemui pacar tercintanya Liwo. Namun di sini, Saiva merasa keheranan ketika menemukan suku ini sepi tidak seperti sebelumnya. Dan ketika Saiva masuk ke salah satu tempat tinggal mereka, dirinya kaget alias terkejut saat melihat mereka sudah meninggal, dibantai oleh tentara Soviet yang sedang melakukan operasi pembersihan. Tatkala Saiva mencoba menyelidiki, dirinya merasa senang ketika menemukan pacarnya Liwo masih hidup. Namun tak lama, seorang prajurit bernama Ukraiski menghampiri Liwo dan membunuhnya menggunakan pisau legend buatan Cibatu. Tentunya kenyataan itu membuat Saiva yang melihatnya sangat merasa sedih. Dengan perasaan yang hancur, lantas Saiva pun kabur. Namun sialnya tentara Soviet melihatnya sehingga mereka pun mengejar Saiva, yang mana ketika Saiva terpojok, Ukraiski yang sudah lama tidak mencicipi serabi lempit pun memasukkan sosisnya sambil berdiri menggunakan gaya solodor depan. Selepas Ukraiski meninggalkannya, Saiva pun menangis karena dirinya merasa derajatnya sudah disamakan seperti hewan. Lalu Saiva pun kembali ke suku itu dan memeluk mayat kekasihnya. Kemudian dirinya pun melepaskan ikatannya. Setelah dilepaskan ikatannya, di sini Saiva menemukan pisau legend buatan Cibatu di tangan Liwo, yang ternyata tadinya Liwo ini berniat kabur. Akan tetapi naasnya si Ukraiski yang biadab keburu membunuhnya. Lantas Saiva pun mengambil pisau itu untuk berjaga-jaga, yang mana saat Saiva masuk ke salah satu tempat tinggal suku itu, dirinya menemukan seorang bayi perempuan yang masih hidup. Dengan penuh kebahagiaan, Saiva pun mengambil bayi itu dan menamainya dengan panggilan Anya. Tak lama Ukraiski menghampirinya. Ukraiski mengatakan bahwa pemerintah sengaja melakukan operasi pembersihan agar semua batu bara yang ada di wilayah ini menjadi milik mereka. Kemudian Ukraiski meminta agar Saiva mengantarkan dirinya dan teman-temannya ke jalan yang menuju ke kota, disebabkan dirinya dan teman-temannya ini tersesat, tidak tahu arah, jalan pulang, dan jika Saiva bersedia, maka dirinya akan membiarkan Saiva dan bayi itu tetap hidup. Mendengar itu, Saiva pun menyetujuinya. Lalu saat itu juga, mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut mengikuti Saiva. Keesokan harinya saat melewati glester atau lubang di antara dinding es, Saiva yang muak kepada mereka, dirinya memotong tali yang diikatkan ke pinggangnya, lalu dirinya pun menarik mereka ke jurang.
Sebelum menjatuhkannya, di sini Saifa mengambil kalung milik salah seorang dari mereka. 23 tahun kemudian, yang mana saat Saifa dan Anya sedang berkemah di Subarketik Siberia, kala itu mereka tidak mempunyai makanan sedikit pun, hingga akhirnya di sini Saifa terpaksa membunuh salah satu anjing penarik kereta luncurnya untuk makan mereka. Lalu mereka pun memasak dan memakannya dengan sangat lahap. Setelah kenyang makan, mereka pun pergi untuk mencari tempat berlindung lain, disebabkan di sana sangat sulit mencari makanan. Keesokan harinya, dalam perjalanan mereka hampir saja tertangkap oleh tentara Soviet. Namun beruntungnya kala itu tentara Soviet tidak melihat keberadaan mereka, hingga akhirnya mereka pun selamat. Berhari-hari kemudian, Saifa menemukan mesin perahunya mati, hingga akhirnya mereka pun terpaksa harus mendayung, yang mana setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka sampai di tundra Arketik dan mereka pun memutuskan untuk tinggal di sini, disebabkan kelihatannya tempat ini sangat aman dan tidak akan sulit mencari makanan. Malamnya setelah mendirikan tempat berlindung, mereka pun tidur dengan sangat nyenyak. Keesokan paginya, saat Saifa sedang mengamati sekeliling tempat tersebut, dirinya menemukan ada seorang pria yang meminta tolong. Melihat itu Saifa pun langsung mengeluarkan golok legend buatan Cibatu yang dibelinya di pasar Tanah Abang untuk berjaga-jaga, yang mana tatkala pria itu hampir dekat, pria itu jatuh terjerembab lemas. Karena kasihan, lantas Saifa pun membawa si pria itu ke tempat tinggalnya, kemudian mengobatinya. Tak lama Anya datang, lantas dirinya pun menanyakan kepada Saifa, siapa pria itu dan dari mana asalnya. Saifa menjawab dirinya tidak tahu, karena dirinya menemukan pria itu sudah ada di wilayah tersebut dalam keadaan lemas tak berdaya. Mendengar percakapan mereka, si pria itu pun terbangun dan memberitahukan namanya bahwa dirinya bernama Loki. Mengetahui namanya itu, Anya pun mengatakan bahwa dirinya bernama Anya dan wanita yang menolong Loki itu adalah ibu angkatnya yang bernama Saifa. Anya memberitahukan bahwa Loki beruntung karena ibu angkatnya menolongnya. Sebab jika ibu angkatnya tidak menolong Loki, pasti sekarang meninggoy. Mendengar itu Loki pun berterima kasih kepada Saifa. Dan keesokan harinya terlihat Loki ikut bersama mereka untuk berburu. Dalam perjalanan Loki memegang tangan Saifa dan mengucapkan terima kasih karena Saifa sudah menyelamatkan nyawanya. Lalu Loki menanyakan apa yang harus dilakukannya sekarang untuk membalas kebaikan mereka. Anya mengatakan bahwa Loki harus membawakan rusa kutub untuk mereka. Mendengar itu, Loki pun berjanji bahwa dirinya akan memenuhi permintaan mereka itu. Sesampainya di suatu tempat, mereka menangkap anjing laut dan sekembalinya ke tempat tinggalnya. Mereka pun memakan daging anjing laut itu mentah-mentah, yang mana untuk menghangatkan suasana. Di sana Loki pun memutar radio yang di bawahnya dan kebetulan radio itu menyiarkan musik DJ Rahmatahalu terbaru full bass. Inikah lagu yang kalian cari-cari? Sementara Saifa, dirinya membuat mainan menjadikan Anya sangat terhibur. Di mana malam itu saat pergi mengambil es untuk minum mereka, Saifa menanyakan apa yang dilakukan Loki di tundra ini. Loki memberitahukan bahwa pemerintah mengirim semua pria yang sehat ke tundra ini untuk mengusir semua suku yang tinggal, disebabkan wilayah ini akan dijadikan pertambangan. Mengetahui itu Saifa mengungkapkan, bagaimana nasib Loki jika sekarang tentara Soviet menemukan dirinya? Loki menjawab pasti dirinya akan ditembak mati karena sudah meninggalkan tugas. Mendengar itu, Saifa pun merasa kasihan kepada Loki. Saifa mengatakan bahwa untuk saat ini Loki boleh tinggal bersama mereka. Akan tetapi ketika nanti laut sudah kembali membeku, maka Loki harus pergi. Menerima kenyataan itu Loki pun sangat merasa senang. Lantas ia pun memberikan hadiah kepada Saifa dengan cara beradu jigong satu sama lain yang membuat Anya yang mengintipnya dari luar sangat tergoda dan serabi lempitnya yang rasa stroberi sangat ingin dicicipi oleh Loki. Setelah mereka selesai melakukan ritual adu jigong,
Anya pun masuk dan tanpa menghargai perasaan ibu angkatnya. Di sini, Anya yang sudah gatal pun menggoda dan menyuruh menyisirkan rambutnya. Melihat itu, Saifa yang ketagihan dengan rudal barat milik Loki pun hatinya merasa hancur. Paginya saat mereka masih tertidur, Loki pun pergi berburu rusa untuk memenuhi janjinya. Akan tetapi naasnya tatkala Loki hendak menembak rusa yang sudah dibidiknya, tanpa diduga 2 orang tentara Soviet datang menangkapnya. Kemudian Loki pun dibawa untuk dibunuh. Namun saat Loki hendak dinaikkan ke perahu, dirinya menghajar kedua prajurit tersebut dan langsung menembaknya tanpa ampun. Kemudian dirinya pun pulang dengan membawa perbekalan tentara Soviet itu. Sesampainya di sana, Saifa menanyakan, kenapa tadi Loki pergi tidak meminta izin dahulu kepada dirinya. Mendengar itu, Loki tidak menjawab. Yang mana di sini ketika Saifa hendak memberitahukan kepada Loki tentang kutukan yang ada pada dirinya, tiba-tiba Anya datang dan mengajaknya masuk ke tenda. Mimin juga nggak tahu mereka ngapain. Tentunya hal itu membuat Saifa benar-benar sangat kesal karena dirinya tidak jadi memberitahukan tentang kutukan itu kepada Loki. Setelah melakukan kuda-kudaan, Anya pun keluar dan mengajak Saifa masuk ke tempat tinggal mereka. Melihat rambut Anya sedikit acak-acakan dan bajunya terbuka, ia pun curiga kalau Anya telah di-unboxing oleh Loki. Di sini Saifa pun merasa tidak enak karena Anya tega merebut Loki darinya. Akibat hal itu, malamnya Saifa pun tidak bisa tidur. Sesudah Anya memberikan serabi lempit rasa stroberinya kepada Loki, terlihat semakin hari keduanya pun semakin dekat dan suka menghabiskan waktu bersama. Lalu saat itu Loki menanyakan, kenapa Anya dan Saifa memilih tinggal di tempat ini? Anya menjawab, karena Saifa ibu angkatnya tidak suka tinggal berdampingan dengan orang lain. Kemudian Anya pun balik bertanya apakah Loki sudah punya istri. Loki mengatakan belum. Tentunya hal itu membuat Anya benar-benar sangat merasa senang disebabkan dirinya akan bisa hidup bersama Loki. Seiring berjalannya waktu, kini mereka berdua pun semakin berani menunjukkan kemesraannya di depan Saifa tanpa menghargai sedikit pun perasaannya. Karena merasa tidak enak melihat kemesraan mereka malam itu, Saifa pun pergi untuk berburu. Ketika Saifa pergi, mereka pun melakukan cocok tanam itu sepuasnya sampai pagi. Hingga paginya, ketika Saifa pulang, dirinya merasa sedih disebabkan semenjak dekat dengan Anya, Loki tidak pernah lagi mencicipi serabi lempit, rasa dark chocolate miliknya. Suatu hari akhirnya Loki berhasil menembak seekor rusa. Lantas dirinya pun membawanya untuk memenuhi janjinya kepada mereka. Kemudian Anya pun memasaknya dengan sangat lezat, dan setelah masak, mereka pun memakannya dengan sangat lahap. Dan ketika sedang makan, di sini Saifa menggoda Loki. Akan tetapi Loki yang sudah mencintai Anya, dirinya tidak melayaninya. Disebabkan tiap hari selalu dimasuki rudal barat oleh Loki, akhirnya Anya pun hamil. Kemudian Anya memberitahukan kepada Saifa bahwa beberapa hari lagi dirinya dan Loki akan pergi dan memutuskan untuk hidup di kota. Mendengar itu, Saifa pun melarang karena Anya belum mengetahui semua tentang Loki. Anya mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahuinya, sebab Loki sudah menceritakan semuanya tentang dirinya. Mengetahui itu, Saifa pun langsung terdiam. Lantas Anya pun langsung memeluknya. Selepas Anya pergi, Saifa menangis karena dirinya tidak mau ditinggalkan oleh Anya yang sudah dirawatnya sejak bayi. Di mana malamnya tanpa punya rasa malu, Anya dan Loki melakukan ritual pembuatan kehangatan manual di dekat Saifa. Hal tersebut membuat hati Saifa semakin hancur. Keesokan paginya, Loki pun pergi berburu untuk bekal perjalanan ke kota. Siangnya Anya pun membereskan barang-barang yang hendak dibawanya. Kemudian dirinya mengajak Saifa agar ikut bersamanya ke kota. Akan tetapi Saifa yang takut kehadirannya membawa petaka bagi orang lain, dirinya menolak untuk ikut. Dan di sini hati Saifa benar-benar merasa hancur, di mana perasaan cemburu bercampur sedih bersatu di dalam hatinya. Akibat hal itu dirinya menawarkan kepada Anya untuk menyisir dan mengepang rambutnya.
Mendengar itu, Anya yang tidak mempunyai rasa curiga pun memperbolehkannya. Namun setelah selesai, Saifa yang sudah kehilangan iman dan akal sehatnya, dengan tegas mencekik Anya menggunakan rambutnya, hingga Anya yang malang pun meninggal. Sementara Loki yang sedang berburu, terlihat dirinya mengambil bunga untuk diberikan kepada Anya, wanita dengan serabi lempit yang paling dicintainya. Di sini Loki tidak tahu bahwa wanita yang sangat dicintainya itu sudah meninggoy, dibunuh oleh Saifa yang cemburu. Di sisi lain, Saifa yang sudah mode psikopat, tanpa ampun dirinya menguliti wajah Anya. Setelah mengambil kulit wajahnya, Saifa pun membuang mayat Anya. Kemudian dirinya memakai baju Anya dan menempelkan kulitnya tersebut di wajahnya. Agar nanti, ketika Loki pulang, dia menyangka bahwa dirinya itu adalah Anya. Menjelang malam, Loki pun pulang melihat Saifa terbaring. Loki yang tidak mempunyai curiga bahwa itu adalah Saifa pun langsung menghampiri dan memasukkan rudal baratnya. Namun tatkala mereka sedang asyik melakukan ritual cocok tanam, di sini Loki menemukan bahwa ternyata wanita yang sedang digenjot itu bukanlah Anya, melainkan Saifa yang memakai kulit wajahnya. Menerima kenyataan itu, Loki pun merasa ngeri dan langsung kabur dalam keadaan tidak mengenakan pakaian. Sementara Saifa yang kalah itu ditinggalkan, dirinya menangis menyesali semua perbuatannya. Akan tetapi semua penyesalannya itu tidak ada gunanya, disebabkan tidak akan membuat Anya hidup kembali. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan berkomentar sebanyak-banyaknya. Jika kalian suka dengan konten survival seperti ini, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.